Daun salam, daun kelapa sawit. Daunnya agak lebaran. Yang jawab saya, salam seruaib biar punya duit. Kalau udah punya duit buat lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah semangat banget belum makan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak. Unzila bihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ntar baru tahu kalau orang yang dapat kesalahan. Ntar baru ditahu. Tangannya masih gelap yang benar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'al dawi dada'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Ini kayaknya udah semangat banget nih. Kumpul sampai sini kumpul kejauhan katanya beneran. Yang ngomong kesianan break-breakan, mereka puasa. Neksa suruh ngomong. Neksa suruh ngomong. Neksa suruh ngomong. Yang sini dengerin, yang sono main HP. Ya kami hormati para rekan-rekan, teman-teman alumni PGRI 15 yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang khusus ketua acara buka bersama pada hari ini yaitu sahabat kita, teman kita, Bapak Bobon Fitron. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangkaian acara ini apa yang telah dilakukannya mudah-mudahan dicatat sebagai oleh Allah sebagai amal ibadah. Kira-kira benar-benar enak datang ngumpulin orang lagi puasa, lagi lapar, dari jauh suruh datang ke sini. Nggak tahunya bayangannya tempatnya enak kali, nggak tahunya ya alhamdulillah. Kemudian yang sama-sama kita hormati tentunya pengurus daripada alumni 15 PGRI tahun 88. Tahun 88 atau tahun 85? Saya ingat tahun 85 saya lulus SMP. Para rekan-rekan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak saya sebutkan satu persatu namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami kepada semuanya. Syukur alhamdulillah di saat sore ini, saat ada salah satu kebahagiaan yang akan kita rasakan, salah satu kebahagiaan kegembiraan yang kita rasakan, kita dikumpulkan oleh Allah di tempat ini dalam rangka yang pertama menjalin silaturahim, yang tentunya yang semasa dulu kita pernah duduk bersama dalam satu bangku sekolah. Gimana benar? Ya. Mana orang yang sedang nonton? Saya katanya. Dalam rangkaian sore hari ini kita diberikan nikmat rahmat oleh Allah. Memang rahmat teman kita udah pasti. Namira jadi namira namanya disebut. Berkat rahmat dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sore hari ini, walaupun kita dalam keadaan lapar, haus, dahaga dalam diri kita, tetapi alhamdulillah kita ingin berjumpa kepada rekan-rekan kita, kepada teman-teman kita yang dulu tampaknya datang, kemudian yang perempuan cakep-cakep, debok handphone semua.
sekarang alhamdulillah apa tuh mudah-mudahan ini adalah salah rangkaian yang terbaik yang Allah berikan yang patut kita syukuri dan lebih-lebih tanpa kita rasakan pada kesempatan hari ini. Perjalanan ibadah kita, rangkaian ibadah kita sudah masuk yang namanya malam ke-16. Benar atau enggak? Ya Allah, Allah yang bersama. Sudah melihat air aja pengen buru-buru segera. Rangkaian ibadah puasa kita sampai hari ini tanpa terasa sudah masuk yang namanya malam ke-7. Ada apa di malam 17 Ramadan? Allah berikan dia salah satu pedoman buat kita. Yang nanti ketika kita mati, kita wafat, ada kita di dalam kubur, maka kita yaitu Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya di bulan suci Ramadan Allah turunkan yang namanya kitab Al-Qur'an untuk manusia sebagai pedoman dalam kehidupannya, kemudian buat penuntun daripada hidupnya agar dia mengetahui yang mana yang hakikat, mana yang benar, mana yang biarin teman kita ada yang benar alhamdulillah, yang nggak benar kita doain biar jadi benar. Tapi saya yakin ini semua teman-teman semua, saya alhamdulillah saya punya teman semua orang benar. Orang benar apa bukan? Orang benar kalau saya akui. Orang benar ini semua. Masalah benar apa kata kepribadiannya dia, tapi kita semua dan mudah-mudahan menjadi orang yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini datangnya kita, kumpulnya kita, jangan takut, jangan ragu. Kata Allah apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mengerti? Paham? Kita benar. Saya lihat yang laki-laki alhamdulillah tampangnya ganteng-ganteng, tapi sayang ini hari biar ganteng-ganteng belum makan dari tadi. Belum makan dari tadi. Jadi kata Allah, sesungguhnya kalau kita sudah istiqomah dalam rangkaian jalanan ibadah, apapun yang kita laksanakan, baik pertemuan hari ini, perjalanan kita dari rangka jauh-jauh, ini adalah merupakan rangkaian saling mencari yang namanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan cari ridho Roma, bukan, tapi kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya apa sih yang kita cari di bulan suci Ramadan ini? Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita disuruh berpuasa oleh Allah menjadi orang yang takwa. Tapi bagaimana sesungguhnya takwa, kriteria takwa tersebut? Apa dalam takwa tersebut? Apabila engkau bertakwa kepada Allah, engkau meninggalkan apa yang aku larang, engkau melaksanakan apa yang aku perintah, itu sudah menjadi bagian dari takwa. Tapi bagaimana takwa ketika menjalankan ibadah puasa Ramadan ini? Yang pertama, di bulan suci Ramadan bukan hanya kita menahan yang namanya lapar dan dahaga, tetapi kita menahan daripada seluruh nafsu syahwat yang ada di dalam diri kita. Sesungguhnya di dalam manusia, di dalam diri manusia, sebelum Allah ciptakan yang namanya manusia, yang pertama Allah ciptakan yang namanya akal manusia. Akal buat penghidupan manusia. Walaupun binatang sama kayak manusia diciptakan oleh Allah, kemudian semuanya diciptakan oleh Allah. Kalau binatang ada nafsu, tidak. Tapi kalau kita sebagai manusia, kita punya nafsu, punya akal. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia diciptakanlah dulu dua bagian yang terpenting dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah yang namanya akal. Jangan kalau kita pintar akal, artinya pintar akal nakalin orang. Pintar akal namanya pintar nakalin orang.
Guru saya nyengir aja. Jangan banyak nyengir Ustaz, ntar kering. Masuk jauh, minum. Jadi yang pertama Allah ciptakan yang namanya akal. Ketika Allah ciptakan akal, dipanggil oleh Allah, ya akal engkau kemari. Ditanya, man anta, man wa ma'ana, siapa engkau dan siapa aku? Kata akal, sesungguhnya aku adalah ciptaanmu ya Allah. Aku adalah hamba yang doib, makhluk yang doib. Kemudian Allah mengakui, ini benar memang. Kemudian yang diciptakan lagi yang kedua yang namanya nafsu, nafsul mutmainnah. Apa diciptakan? Hai nafsu, kemarilah engkau. Nafsu kata nyaut, kata diam aja. Ditanya sama Allah, man anta wa ma'ana, dia diam aja. Apa katanya? Akulah aku, kamu ya kamu. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sedikit membangkang kepada Allah, maka akal tersebut yang namanya nafsu tersebut dimasukkan ke dalam api neraka selama 100 tahun. 100 tahun kira-kira lama apa sebentar? Pak, ngomong aja. Lama apa sebentar 100 tahun? Lama. Boro-boro umur kita juga kagak nyampe. Benar apa benar? Benar apa benar? 100 tahun umur kita kagak nyampe. Akhirnya nafsu diceburkan oleh Allah ke api neraka dengan api yang membakar membara. Masuk 100 tahun. Kira-kira akhirnya 100 tahun. Kira-kira kalau pikiran kita, ini orang udah taubat kali 100 tahun. Kira-kira dibakar nafsu kira-kira 100 tahun yang cukup lama kali dia insaf. Dinaikin lagi. Ditanya lagi, man ana wa ma anta. Dia tanya seperti jawaban yang pertama. Ambil lagi, masuk lagi. Kemudian sampai 3 kali. Akhirnya nafsu dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka sebanyak 300 tahun. Boro-boro kita kalau jangankan kata 300 tahun, 100 tahun kita hidup di alam dunia, teman kita udah pada mati. Benar-benar. Benar-benar. Udah nggak ada, tetapi alhamdulillah. Makanya oleh karena itu manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan berpuasa agar yang sesungguhnya dia bisa melawan hawa nafsu dalam hidup. Kira-kira kalau kita lagi puasa kita bisa nggak lawan hawa nafsu? Kira-kira bisa nggak melawan hawa nafsu? Kalau apalagi ibu-ibu ini udah tanggal 17 Ramadan, udah lakinya habis dari bang rumah belum dicat, bang ulang tahun baru nih bang rantai tahun baru bang, udah rantainya udah sebegini jalan, rantai keberapa, rantai kapal dipakai. Ini adalah salah satu cobaan godaan, artinya dia di situ pada saat itu bergejolak hawa nafsunya. Kira-kira bisa enggak dia menjalankan yang namanya Ramadan sesuai dengan keadaan daripada kehidupan suaminya dalam rumah tangga? Apalagi zaman sekarang, zaman sekarang dikit-dikit di WA dia di TikTok, akhirnya apa beli online, hingga besok suaminya gerantengan aja. Gua lihat lo online mulu, belanja mulu, ya murah bang 50.000 gitu. Benar benar. Ini mohon maaf bukan curhat, emang bini saya bukan begitu, bukan curhat bukan. Bapak Ibu rahmatin buat Allah Subhanahu, ini sudah bagian daripada kita menahan daripada hawa nafsu kita. Tapi kalau kita insya Allah dalam puasa kita sadar, yang pertama di dalam puasa ini yang diutamakan, mari sama-sama kita menawan yang namanya hawa nafsu. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan suci Ramadan, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi berperang melawan kaum kafir. Kalau kita seandainya sekarang kita puasa disuruh berperang, mau perang apa mendingan di rumah? Pak, mau perang mendingan di rumah? Kan gua di rumah aja dah, nonton. Tetapi baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tanggal 17 Ramadan dia berperang dengan kaum Quraisy, terjadilah yang namanya perang Badar. Perang yang amat dahsyat. Sesungguhnya disitulah ketentuan kaum umat muslim, apakah dia masih bisa hidup ataupun dia sudah tiada. Kalau kita lihat dari sejarah, bahkan kita pikir dengan akal yang nyata,
tidak akan muncul. Jadi maksudnya bareng sama ya. Jadi kalau kita mikir dengan akal yang nyata, ketika saat terjadinya perang Badar, kaum muslimin dengan yang sedikit pasukannya 350 orang akan bertempur melawan kaum kafir Quraisy yang diperkuat dengan 1000 bala tentara. Kira-kira kalau 350 lawan 1000 menang mana kira-kira? Menang mana kira-kira 350 lawan 1000? 1000 kalau kira duit udah paling hafal. Menang 1000. Bapak-bapak dia mau juga bisa. Kalau 1000 pokok gue yang luar itu. Jadi di situ 3 bagian daripada kaum muslimin akan melawan yang namanya kaum kafir Quraisy. Tapi di situ karena ada pertolongan Allah. Ada itu di situ memang ada pertolongan Allah, kemujizatan Allah. Akhirnya kaum muslimin bisa menang selamat datang pertempuran tersebut. Ada seorang sahabat bertanya kepada ya Rasulullah, kepada baginda Nabi besar Muhammad, dia bertanya, ya Rasulullah, kita baru saja melewati perang yang amat dahsyat, perang yang amat besar. Raja'na ila al-jihadil akbar, ila al-jihadil akbar. Sesungguhnya kita baru selesai dari perangan yang kecil, akan menuju perang yang besar yang namanya perang melawan lawan sulit. Ini dengerin apa kagak sih? Ini suruh dengerin apa suruh nyeksa sih? Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ambil pelajaran yang sesungguhnya. Ketika pada zaman-zaman sekarang, saat-saat sekarang, zaman yang sudah maju, zaman yang sudah canggih. Artinya kalau kita bandingkan dengan zaman dulu baginda Nabi besar Muhammad SAW, tertinggal jauh, lebih enak ketimbang kita puasa zaman sekarang sama zaman dulu. Kita kalau zaman sekarang puasa, alhamdulillah bulan suci Ramadan. Saya kemarin ke rumah Bang Haji yang namanya biji salak pada empuk. Benar nggak? Biji salak empuk Pak, biji salak. Oh, ibu tahu aja beladur. Bulan puasa entar malam. Jadi sesungguhnya kalau kita puasa berada di alam yang sekarang, zaman yang sekarang lebih nikmat ketimbang zaman dulu. Tapi berharap berkahnya lebih berkah zaman dulu sama zaman sekarang. Tapi alhamdulillah, karena memang kalau zaman dulu orang dia masih yakin kepada Allah keyakinannya, kemudian istiqomahannya, kemudian ketika dia menjalankan ibadahnya lebih tekun, lebih rajin, lebih giat. Tapi zaman sekarang ini kalau kita lihat ini puasa udah tinggal berapa hari lagi, 13 hari atau 12 hari ke depan. Kita lihat, coba kalau kita lihat jalan dari rumah masing-masing ke tempat sini, kira-kira lihat orang di jalan ada nggak yang sambil enak rokok jalan cuek aja? Ada nggak yang begitu? Ada yang begitu? Di sini ada nggak? Nggak ada. Artinya dia sudah menyepelekan yang namanya bulan suci Ramadan. Dia sudah tidak menghormati lagi bulan Ramadan. Bahkan Ramadan sesungguhnya yang kita alami sekarang, jauh-jauh kita sudah berharap. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi aku di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sampai umur saya di bulan suci Ramadan. Kira-kira sekarang kita masih udah di mana? Udah di mana kira-kira? Udah di Ramadan. Tetapi kita tidak sadar sesungguhnya kita sudah ada di bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan. Udah 3 kali rahmat, 3 kali rahmat. Satu rahmat cepat. Udah 3 kali rahmat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita tanamkan dalam diri kita. Kita sudah terlena. Ada lena enggak? Kita sudah terlena dengan kehidupan sekarang, dengan serba enak, serba gampang, serba mudah. Tetapi di situ kita tidak sadar secara otomatis keimanan kita sudah sedikit berkurang karena dengan keadaan, dengan kondisi. Tapi alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Dalam kondisi apapun pada saat ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat ini, mudah-mudahan kita di tempat yang terbaik.
Jangan khawatir, oh saya datang jauh dari Bogor. Ada yang dari Bogor? Yang mana Wak? Yang dari Bogor. Jauh-jauh. Ada bukan saudara kita, teman kita bukan. Dia masih peduli dengan kita. Artinya ini adalah salah satu rangkaian silaturahim yang kita jalankan. Mudah-mudahan kita bukan hanya ditemukan oleh Allah di tempat ini saja, bahkan nanti insya Allah kita berharap ketika akhir daripada kehidupan kita akan bersama lagi. Kita berharap di tempat yang penuh dengan nikmat, di tempat yang penuh dengan kebahagiaan, tempat yang jadi manusia menjadi tujuan ketika daripada akhir hidupnya. Tapi tidak gampang meraih semua itu. Kenapa kita harus menjalani namanya proses-proses dalam kehidupan kita, termasuk pada saat ini. Termasuk pada saat ini kita diwajibkan oleh Allah menjalankan perintahnya, yaitu puasa 30 hari. Kalau tadi setan dibakar 300 tahun, makanya kita coba hanya 30 hari. Bahkan 30 hari tersebut dibagi menjadi 3 fase oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fase yang pertama yang namanya awal rahmat dan kasih sayang Allah. Yang kedua, wa ausatu takfirah Allah yang akan kita dapatkan. Kemudian yang terakhir yaitu itu binanna, pembebasan dari api neraka. Kira-kira nih tarawih apa kagak? Tarawih apa? Tarawih apa kagak? Oh enggak usah kira. Jangan ngotot, santai aja. Jadi ada doa terakhir ketika kita sholat tarawih melaksanakan di situ. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa buat ya Allah ya karim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa buat ya Allah ya karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pemurah, Engkau Maha Penyayang. Maka ya Allah, pada saat ini apa yang aku laksanakan ya Allah, maka ampunilah dosa-dosa itu. Ya, yang melihat siapa nih? Oh, bukan ngeliatin Bang Rusdi. Bang Rusdi dilihatin sama mama, gantian aja Bang. Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bukan itu saja, dia masih durhaka kepada ibu bapaknya. Makanya bersyukur kalau di antara teman kita, sahabat kita yang saat ini, dia masih punya ibu, dia punya bapak. Kenapa? Itulah yang mustajab doanya sebagai keramat dalam kehidupannya. Jangankan kata dia minta doa, dia cium tangan, dia memandang wajah ibu bapaknya, itu bagaikan rahmat Allah berikan. Sudah 3 kali, 4 kali, 5 kali rahmat. Itu rahmat. Rahmat. Jadi ini makanya mari sama-sama dengan kesempatan puasa yang baru, insya Allah besok 17 hari, apabila di antara ada teman kita, saudara kita, keluarga kita, bahkan orang tua, kita muliakan, kita bahagiakan orang tua. Kalau kita bisa membahagiakan orang tua kita di alam dunia, nanti kita dibahagiakan oleh Allah di alam akhirat. Tapi saya yakin walaupun segitu banyak yang kumpul kawan kita, yang cakap-cakap yang ganteng-ganteng, tapi yang paling bahagia saya benar. Baunya sama orang tua juga nih. Bukan apa saya udah lama ya, jangan salah. Jadi semuanya ini udah paling bahagia udah saya, walaupun Fahmi ganteng pakai peci tetap aja kurang. Kenapa ya? Kecuali namanya ditambahin Fahmi bahagia baru saya. Benar. Yang ketiga nih, tadi kira-kira ada nggak yang diam aja? Ada apa kagak? Ada. Ketika ya Allah jangan terima amal ibadahnya, rangkaian ibadahnya, puasanya, kebaikannya di bulan suci Ramadan, ketika namamu ya Rasulullah, namamu engkau Nabi Muhammad disebut, dia tidak menjawab ini. Jangan disebut orang tersebut orang yang celaka. Makanya mari sama-sama teman rekan semua, saya cuma bisa mari kesempatan yang ada di bulan suci Ramadan, tentunya kita tingkatkan amalnya ibadah kita yang alhamdulillah. Mari sama-sama, walaupun di tempat ini apa adanya, pada saat di bulan yang baik, hari yang baik, tahun yang baik, dalam jalinan silaturahim, mudah-mudahan semua kebaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala catat sebagai amal. Biarinlah kalau salah-salah dikit hidup, ada yang ngomong cas biarin. Kadang-kadang ada, kagak akal di bulan puasa, ada yang enggak? Yang mana orang?
Bagus, itu mengingatkan namanya. Jadi alhamdulillah, biarin kalau di grup, yang penting pertemuan ini insya Allah kita bukan hanya pertemuan yang pertama dan yang terakhir. Mudah-mudahan di nanti akan kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau dari Kebayoran Lama, mainnya di Ciledug. Saya ngomong nggak lama-lama, ini sebentar lagi tutup. Jadi itu saja. Baik, mari sama-sama sebelum saya tutup kita baca surat Al-Fatihah sekali lagi. Khusus untuk orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, khusus juga guru-guru kita selama kita dididik bersama sekolah dalam rangkaian satu sekolah. Siapapun guru kita yang saat ini, baik yang sudah tiada maupun yang masih ada, mudah-mudahan hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima amal ibadahnya, diampuni dosa dan kesalahannya, luaskan kuburnya. Apabila di antara teman kita, sahabat kita, saudara kita yang saat ini dia sedang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, kita mohon kepada Allah sudah diangkat penyakitnya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan jangan lupa kita sudah punya anak, punya cucu, kita doakan ampuni keturunan kita, anak kita, cucu kita, mudah-mudahan semuanya dijadikan hidupnya lebih baik daripada kita, orang yang bertakwa, orang yang anak waladun soleh dan solehah. Ala hadhihi wa likulliyatin solihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Halangan sholat mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Ustadz Muhammad Bahagia. Semoga nanti tujuan lain Pak Ustadz tetap dalam Allah. Demikian Bapak Ibu, ini apabila dalam pelaksanaan kegiatan ibadah kurang berkenan dan kemudian dalam penyajian dan tempat ada kekurangan, adalah kami atas nama panitia maaf yang sebesar-besarnya. Amanya 6:30 sekalian.
jadi. Dua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Rasulullah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kami atas nama keluarga besar SMA 15 PGRI Jakarta Pusat baru saja melaksanakan buka puasa bersama. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan hari ini kami ingin mengucapkan minal aidin, mohon maaf lahir dan batin, 1 Syawal 1446 Hijriah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar.